Kabupaten Cilacap dengan Bupati Cilacap tentang penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang retribusi persetujuan bangunan gedung menjadi peraturan daerah dan penetapan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Cilacap tentang persetujuan bersama DPRD Kabupaten Cilacap dengan Bupati Cilacap tentang penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang retribusi persetujuan bangunan gedung menjadi peraturan daerah. Kamis 10 Februari 2022 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rapat Dewan yang terhormat, sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cilacap tanggal 31 Januari 2022 telah ditetapkan bahwa kegiatan pada tanggal 10 Februari 2022 adalah rapat paripurna DPRD. Sehubungan masih dalam situasi pandemi COVID-19, maka rapat paripurna hari ini dilaksanakan secara langsung dan juga memanfaatkan sarana video conference. Adapun acara rapat paripurna DPRD hari ini adalah 1. Penetapan rancangan berita acara persetujuan bersama DPRD Kabupaten Cilacap dengan Bupati Cilacap tentang penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang retribusi persetujuan bangunan gedung menjadi peraturan daerah. 2. Penetapan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Cilacap tentang persetujuan bersama DPRD Kabupaten Cilacap dengan Bupati Cilacap tentang penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang retribusi persetujuan bangunan gedung menjadi peraturan daerah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap, rapat yang ke-23, masa persidangan 2 tahun sidang 2021-2022, pada hari ini Kamis 10 Februari 2022, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. Romawi 1, pendahuluan. A. Dasar terlampir. B. Maksud dan tujuan terlampir. C. Ruang lingkup dan tata urut terlampir. Romawi 2, kegiatan yang dilaksanakan. A. Waktu pelaksanaan terlampir. B. Susunan keanggotaan panitia khusus 17 sebagai berikut. 1. Nasul Efsos MM, Ketua Pansus 17. 2. Didi Wijahyadi, Jabatan Wakil Ketua Pansus 17. 3. Andri Leonardi, Anggota Pansus 17. 4. Sawino, Anggota Pansus 17. 5. Nike Yunita, Anggota Pansus 17. 6. Haji Mujiono SPT MM, Anggota Pansus 17. 7. Judi Fatul Wahab, Anggota Pansus 17. 8. Kristina Dewi Andiani, Anggota Pansus 17. 9. Murtasimah, Anggota Pansus 17. 10. M. Nasori, Anggota Pansus 17. 11. Amelia Rizky Rian Tias STMM, Anggota Pansus 17. 12. Sahyo Sasoko SE, Anggota Pansus 17. 13. Dr. Anda Hajah Wiriek Yuni Prakti, Anggota Pansus 17. 4. Edi Purwanto, Anggota Pansus 17. Kesimpulan: setelah melewati penelaahan
pembahasan dan diskusi dalam rapat-rapat kerja baik internal maupun dengan OPD terkait, maka dapat disimpulkan panitia khusus 17 dalam pendapat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cilacap terhadap Raperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung sebagai berikut. 1. Pendapat fraksi PDI Perjuangan. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa retribusi dalam perizinan mendirikan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pembangunan, sehingga perlu diatur dengan pasti, proporsional, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat. Sebagaimana telah diatur oleh Perda sebelumnya, kemudian dalam perkembangan telah terlihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai langkah besar pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan investasi. Sebagai implikasi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja secara praktis bertujuan diantaranya untuk perluasan Cipta Kerja yang mengatur berbagai kebijakan pemerintah lintas sektor, kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya pada distribusi daerah pada golongan perizinan mendirikan bangunan menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sehingga dengan hal tersebut, fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan sebagai berikut. 1. Berkembangnya pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat perlu dilakukan penyesuaian terhadap retribusi dari perizinan ini untuk bisa berpihak kepada masyarakat. Hal ini birokrasi harus memiliki visi objektif dengan memperhitungkan nilai kebersamaan, keberpihakan birokrasi kepada kepentingan masyarakat pada umumnya. 2. Fraksi PDI Perjuangan dengan berubahnya IMB menjadi PPG, kami menekankan kepada birokrasi agar pengurusan PPG selalu berpegang pada aturan yang baku dan tidak bertele-tele atau berbelit-belit seperti IMB, supaya teknisnya praktek, biaya ekonomi tinggi, dan tidak terjadi pencalonan. Sekali lagi, kami fraksi PDI Perjuangan menekankan kepada birokrasi dengan adanya persetujuan bangunan gedung atau PBG ini, pengurusan persetujuan bangunan gedung bisa dikelola lebih cepat, tidak bertele-tele, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Berdasarkan catatan di atas, fraksi PDI Perjuangan menyatakan setuju rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang retribusi persetujuan bangunan gedung untuk disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Cilacap. 2. Pendapat fraksi Golkar. Setelah membaca dasar hukum, kajian dan akademis, konsultasi dengan Biro Hukum dan Studi Koperasi serta pembahasan bersama di Pansus, maka fraksi Partai Golongan Karya setuju Raperda retribusi persetujuan bangunan gedung untuk diparipurnakan menjadi perda dengan harapan sebagai berikut. 1. Dengan keberadaan perda retribusi persetujuan bangunan gedung ini nantinya sebagai payung hukum pemerintah daerah dalam memungut retribusi terhadap masyarakat. Bila pemerintah daerah tidak mempunyai dasar hukum dalam pemungutan retribusi, maka daerah tidak dapat dikenai sanksi. 2. Dalam situasi kondisi ekonomi masyarakat yang sedang mengalami keterpurukan akibat pandemi, maka dipandang perlu penyesuaian tarif retribusi dan perizinan, salah satunya yaitu perda retribusi persetujuan bangunan gedung. 3. Raperda retribusi persetujuan bangunan gedung ini jangan serta-merta hanya untuk operasional saja, melainkan harus berdampak positif bagi pendapatan asli daerah atau PAD, sehingga hasilnya bisa dipergunakan untuk pembangunan yang proporsional dan berkeadilan. 4. Raperda retribusi persetujuan bangunan gedung ini merupakan suatu terobosan oleh pemerintah dalam menjawab masalah-masalah atau hambatan-hambatan masyarakat yang ingin berinvestasi. 3. Pendapat fraksi PKB. Setelah melihat, membaca, mempelajari, dan melakukan kajian dengan tim akademis, konsultasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, dan studi koperasi oleh Pansus 17, dengan ini menyatakan setuju Raperda retribusi PBG untuk diparipurnakan menjadi perda retribusi PBG dengan beberapa pendapat dan harapan antara lain. 1. Perda retribusi PBG adalah bentuk perintah dari Peraturan Tentang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung yang harus ditetapkan bulan Januari 2022. 2.
untuk melayani masyarakat, badan usaha dan investor yang berinvestasi di bidang bangunan gedung, maka sangat perlu ditetapkan perda retribusi PBB sebagai bentuk peningkatan pelayanan untuk semuanya. 3. Perda retribusi PBB di Kabupaten Cilacap diharapkan nantinya mampu menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Cilacap karena perda retribusi PBB kita yang kompetitif yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Perda retribusi PBB di Kabupaten Cilacap harus mampu meningkatkan PADB Kabupaten Cilacap dengan tetap berpedoman tidak memberatkan masyarakat umum. 4. Pendapat fraksi Gerindra. Dengan lahirnya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, di mana di dalam peraturan pemerintah tersebut telah dilakukan pergantian nomenklatur dari izin bangunan menjadi persetujuan bangunan gedung. Maka ketika pemerintah daerah Kabupaten Cilacap tidak segera melakukannya, maka penyesuaian terhadap peraturan daerah yang berkaitan, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Cilacap tidak dapat menggali pendapatan asli daerah dari sektor retribusi persetujuan bangunan gedung. Perda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung di samping bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah juga bertujuan sebagai fungsi pengendali agar bangunan gedung yang ada di Kabupaten Cilacap memenuhi standar kelayakan seperti pemanfaatan lahan yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap sesuai dengan peruntukannya. Maka bangunan gedung harus berada pada zona yang telah ditetapkan dalam Perda nomor 1 tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah. Di samping beberapa hal di atas, perda ini juga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya bangunan liar tak berizin di Kabupaten Cilacap. Dengan tetap memperhatikan beberapa pertimbangan di atas, maka fraksi Gerindra setuju perda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung ditetapkan menjadi perda Kabupaten Cilacap. Demikian pendapat fraksi Gerindra ini. Terima kasih atas perhatiannya. Pendapat fraksi Amanat Demokrat. Pada prinsipnya fraksi Amanat Demokrat setuju perda retribusi persetujuan bangunan gedung ditetapkan menjadi perda retribusi persetujuan bangunan gedung dengan catatan sebagai berikut. 1. Dengan ditetapkannya perda retribusi persetujuan bangunan gedung di samping menambah pendapatan asli daerah, juga diiringi dengan semakin membaiknya pelayanan kepada masyarakat dan semakin meratanya pembangunan sarana dan prasarana khususnya jalan-jalan di Kabupaten Cilacap yang selama ini ramai-ramai diperbincangkan oleh publik di media massa dengan sebutan wisata Jeblongan C. 2. Perda retribusi persetujuan bangunan gedung juga bertujuan mengatur masyarakat dalam mendirikan, mengubah, dan memperluas untuk bangunan gedung yang dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya bagi masyarakat yang berbentuk kemanusiaan dan berkeadilan. 3. Implementasi undang-undang atau perda tersebut baik oleh pemerintah ataupun masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik sekaligus dapat memberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dalam menyelenggarakan bangunan gedung. Izin minum dulu. Pendapat fraksi Nasdem. Pendapat fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Cilacap tentang perda retribusi persetujuan bangunan gedung. Pemerintah telah menetapkan pergantian ketentuan izin mendirikan bangunan gedung IMB menjadi persetujuan bangunan gedung PGG sesuai dengan peraturan pemerintah PP nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung, bahwa bangunan gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi dengan tempat kedepannya sebagai atau seluruhnya yang berada di atas tanah dan air. Besaran dan tarif retribusi PBG yang ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan standar teknis dan layanan konsultasi terhadap bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung. PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. PBG, pemilik bangunan gedung harus memenuhi 2 persyarat utama, yaitu dokumen rencana teknis
dan dokumen perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi. Selain itu, syarat selanjutnya itu adalah kelengkapan dokumen berupa perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi. Berdasarkan penentuan tarif retribusi PBG fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Cilacap dalam pembahasan bersama dalam Pansus 17 menyetujui ada dua hal yang menjadi perhitungan harga satuan retribusi bangunan gedung dan pelaksana bangunan gedung, yaitu satu, perhitungan menggunakan dasar perkalian antara volume, indeks lokalitas, indeks terintegrasi, koefisien, dan harga satuan analisa pekerjaan berdasarkan standar harga satuan tertinggi dengan berdasar ketentuan hukum yang berlaku. 2. Perhitungan menggunakan dasar persentase dari total rencana anggaran biaya pekerjaan yang dihitung sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan yang akan dihitung secara keseluruhan dengan tidak meninggalkan perhitungan berdasarkan analisa pekerjaan yang berisi perhitungan material atau bahan, pekerja atau tenaga, alat atau peralatan, dan lainnya. Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Cilacap menyetujui raperda retribusi persetujuan bangunan gedung untuk disahkan menjadi perda dan diparipurnakan. Pendapat fraksi PKS. Pendapat fraksi PKS terkait rancangan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung di Kabupaten Cilacap. 1. Fraksi PKS mengapresiasi langkah pemerintah daerah Kabupaten Cilacap yang telah mengusulkan dan menyusun naskah raperda retribusi persetujuan bangunan gedung PBG ini dengan sigap. Setelah dilakukan pembahasan, kajian, studi komparasi, dan menyelesaikan administrasi setiap pasal yang terdapat dalam draft raperda tersebut, kami fraksi PKS mendorong untuk segera dilakukan penetapan menjadi perda retribusi PBG. Semoga dengan hadirnya perda tentang PBG ini tidak saja untuk memberikan kepastian hukum bagi siapapun yang akan mendirikan bangunan di Kabupaten Cilacap, tapi juga memiliki tujuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap. 2. Melalui pungutan retribusi PBG ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah yang dalam hal ini berkaitan dengan penerimaan retribusi sebagai komponen pendapatan asli daerah. Minimnya penerimaan retribusi di Kabupaten Cilacap dan bahkan kecenderungan yang mengalami stagnan dari tahun ke tahun diharapkan dapat diatasi dengan kehadiran perda retribusi PBG yang di dalamnya telah memuat secara komprehensif mengenai kejelasan dan kepastian hukum serta hak dan kewajiban bagi siapapun yang akan mendirikan bangunan gedung di Kabupaten Cilacap. Delapan, pendapat fraksi PPP. Fraksi PPP mengapresiasi raperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung karena bukan saja sebagai fungsi pengendalian kelayakan dan ketertiban bangunan gedung, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Dari aspek pengendalian, diharapkan setiap bangunan gedung nantinya sesuai standar, baik posisi dan estetikanya maupun struktur dan dampaknya terhadap lingkungan. Begitu pula dari aspek pendapatan, diharapkan berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan di Kabupaten Cilacap. Atas dasar tersebut maka fraksi PPP DPRD Kabupaten Cilacap dengan ini menyatakan setuju raperda ini untuk disahkan menjadi perda dalam rapat paripurna. Jadi mohon maaf Pak, ini tidak ada P3 di tulisan. Jadi saya bacakan sesuai dengan apa yang ada di naskah. Romawi 4 saran. Setelah membaca dan mencermati
hasil pembahasan panitia khusus dan pendapat fraksi-fraksi di atas, maka panitia khusus 17 DPRD Kabupaten Cilacap menyetujui isi dan redaksi rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana terlampir, dan merekomendasikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap agar dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. Romawi 5 penutup. Demikian untuk menjadi periksa dan guna sebelumnya. Cilacap, 7 Januari 2022. Panitia khusus 17 DPRD Kabupaten Cilacap, Ketua Nasun S. Sos MM. Terima kasih Saudara Didi, Wakil Ketua Pansus 17 yang telah menyampaikan laporan Pansus 17. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya pembacaan rancangan 1. Berita acara persetujuan bersama DPRD Cilacap dengan Bupati Cilacap dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin pimpinan rapat, akan saya bacakan sebuah rancangan berita acara dan sebuah rancangan keputusan. Berita acara persetujuan bersama Bupati Cilacap dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap nomor 188.35 garis miring 0 garis miring 05 garis miring 2022 garis datar nomor 188.35 garis miring 0 garis miring 13 garis miring 2022 tentang penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang retribusi persetujuan bangunan gedung menjadi peraturan daerah. Pada hari ini, Kamis tanggal 10 bulan Februari tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Haji Tato Suwarto Pamuji, jabatan Bupati Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Cilacap yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 32 Cilacap, selanjutnya disebut sebagai pihak ke-1. 2. Nama Taufik Nur Hidayat, jabatan Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. B. Nama Cindy Sakir SIP MSI, jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. C. Nama Saiful Mustami, jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. D. Nama Purwati SPD, jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 52 Cilacap, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Terlebih dahulu, pihak ke-1 dan pihak kedua menerangkan bahwa 1. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang retribusi persetujuan bangunan gedung telah selesai dibahas dan telah dilaporkan oleh Panitia Khusus 17 dengan laporan nomor 172.3 garis miring 96 garis miring PK garis datar 17 Romawi garis miring Romawi 1 garis miring 2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang hasil pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. 2. Berdasarkan surat Bupati Cilacap nomor 188.35
00806/05 perihal ralat pencabutan Raperda tentang retribusi PBG tanggal 7 Februari 2022 menyampaikan bahwa terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang retribusi persetujuan bangunan gedung untuk dapat dilanjutkan sesuai tahapan proses pembentukan peraturan daerah. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, berdasarkan peraturan perundang-undangan 1. Pihak ke-1 dan pihak ke-2 telah menyetujui penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana terlampir menjadi peraturan daerah. 2. Pihak ke-1 akan mengajukan permohonan evaluasi kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang retribusi persetujuan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikianlah persetujuan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak ke-1 dan pihak ke-2 dalam rangka 3 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Cilacap, 10 Februari 2022, Bupati Cilacap selaku pihak ke-1, Tato Suwarto Pamuji. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap selaku pihak kedua, Ketua Taufik Nur Hidayat, Wakil Ketua Cindy Sakir SIP MSI, Wakil Ketua Saiful Mustami, Wakil Ketua Purmati SPD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap nomor 188-0-13-2022 tentang persetujuan bersama penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang retribusi persetujuan bangunan gedung menjadi peraturan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Peraturan DPRD Kabupaten Cilacap nomor 172 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cilacap. 2. Musyawarah dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap tanggal 10 Februari 2022 memutuskan menetapkan ke-1 persetujuan bersama penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang retribusi persetujuan bangunan gedung menjadi peraturan daerah. Kedua, rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud diktum 1 keputusan ini sebagaimana terlampir. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Cilacap pada tanggal 10 Februari 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap, Wakil Ketua Cindy Sakir. Pembacaan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama DPRD Kabupaten Cilacap dengan Bupati Cilacap tentang penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang retribusi persetujuan bangunan gedung menjadi peraturan daerah. 2. Keputusan DPRD Kabupaten Cilacap tentang persetujuan bersama DPRD Kabupaten Cilacap dengan Bupati Cilacap tentang penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang retribusi persetujuan bangunan gedung menjadi peraturan daerah
setuju untuk ditetapkan? Setuju. Saya ulangi, setuju untuk ditetapkan? Setuju. Terima kasih. Tujuan bersama DPRD Kabupaten Cilacap dengan Bupati Cilacap tentang penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang retribusi persetujuan bangunan gedung menjadi peraturan daerah ditetapkan dengan nomor 188.35 garis miring 85 garis miring 13 garis miring 2022 tanggal 10 Februari 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam damai bagi kita semua. Saya sampaikan selamat pagi. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Cilacap, Saudara Wakil Bupati yang saya hormati, rekan-rekan anggota Forkompimda, Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, serta Ketua Pengadilan Agama Cilacap yang saya hormati, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang saya hormati, para pimpinan BUMN, BUMD dan tokoh masyarakat yang saya hormati, tamu undangan serta hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara langsung di ruangan rapat paripurna ini maupun yang mengikuti secara virtual. Sejenak kita merenung, menghayati, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk bersama-sama menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap dengan agenda 1. Penetapan rancangan berita acara persetujuan bersama DPRD Kabupaten Cilacap dengan Bupati Cilacap tentang penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang retribusi persetujuan bangunan gedung menjadi peraturan daerah. 2. Penetapan rancangan berita acara keputusan DPRD Kabupaten Cilacap tentang persetujuan bersama DPRD Kabupaten Cilacap dengan Bupati Cilacap tentang penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang retribusi persetujuan bangunan gedung menjadi peraturan daerah. Rapat Dewan yang terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan pendapat akhir Bupati terhadap penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang retribusi persetujuan bangunan gedung menjadi peraturan daerah, bahwa bangunan gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah dan air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. Kemudian sebagai tindak lanjut surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor PK 675/SESM Ekon /09/2021 tanggal 14 September tahun 2021 perihal pelaksanaan penyesuaian nomenklatur dan tarif perizinan berusaha di daerah. Pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian peraturan mengenai tarif retribusi persetujuan bangunan gedung serta tarif perizinan usaha lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan
pelaksanaannya. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung menyebutkan bahwa penertiban persetujuan bangunan gedung meliputi penetapan nilai retribusi daerah, pembayaran retribusi daerah, dan penerbitan persetujuan bangunan gedung. Atas penerbitan ini, persetujuan bangunan gedung oleh pemerintah daerah sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pungutan retribusi. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut, fokus group discussion dalam rangka asistensi percepatan penyusunan peraturan daerah tentang persetujuan bangunan gedung bersama Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 26 Januari tahun 2022 telah diputuskan bahwa terhadap rancangan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung tetap dilanjutkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Rapat Dewan yang terhormat, sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa pada tanggal 12 November tahun 2021 saya telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung kepada DPRD Kabupaten Cilacap dan telah dibahas bersama antara Pansus 17 dengan dinas teknis terkait. Kemudian setelah kegiatan fokus group discussion bersama Kementerian Dalam Negeri, pemerintah Kabupaten Cilacap telah melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan Biro Hukum Sekda Provinsi Jawa Tengah dan mendapatkan arahan agar proses pembahasan rancangan peraturan daerah untuk tetap dilanjutkan sesuai ketentuan dalam tahapan penyusunan rancangan peraturan daerah. Dengan adanya persetujuan bersama, penetapan rancangan peraturan daerah, persetujuan bangunan gedung menjadi peraturan daerah pada hari ini akan segera kami tindak lanjuti dengan permohonan evaluasi kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Jawa Tengah untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya. Untuk itu, atas nama pemerintah Kabupaten Cilacap, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Cilacap yang telah bekerja keras untuk menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut. Semoga dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan ini dapat memberikan kepastian hukum terkait perizinan bangunan gedung sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan pertama oleh Bupati Cilacap. Penandatanganan kedua oleh pimpinan DPRD Bapak Taufik Nur Hidayat, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap.
Bapak Cindy Syakir SIP MSI, Wakil Ketua. Bapak Saiful Mustain, Wakil Ketua. Ibu Purwati SPD, Wakil Ketua. Terima kasih kepada semua undangan atas segala perhatiannya dalam rapat paripurna DPD hari ini. Dan mohon maaf manakala kami dalam memimpin rapat ada kekeliruan dan tutur kata yang kurang berkenan. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat paripurna DPD hari ini kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.